Baik, untuk materi kali ini itu terkait dengan sequence comparison and alignment ya. Jadi ini kita main-main dengan data sequence, yang mana kalau kita merujuk ke perkuliahan di pertemuan pertama, dua dan sebelumnya gitu kan tiga itu, untuk data sequence biasanya yang kita gunakan dalam penelitian itu adalah data terkait dengan genomics, proteomics ya, terkait dengan nucleotide sama terkait dengan asam amino atau amino acid sequence di situ. Nah, jadi biasanya ya, data tadi ya, salah satu proses atau, tahapan yang perlu kita lakukan ketika kita ingin, mengolah atau, melakukan, kasarnya ekstraksi informasi dari data tadi, itu adalah melalui proses, sequence, baik itu berupa, perbandingan ya, comparison ya, kita bandingkan antara satu sequence dengan sequence yang lain, ataupun, proses, alignment, bagaimana kita menyusun agar, dari 2 sequence atau lebih yang kita sejajarkan, jadi misalkan ada sequence 1, sequence 2, ada sequence yang lain mungkin nantinya, itu banyak nukleotide atau amino acid yang ada pada posisi yang sama di situ. Nah, untuk penggunaannya, ya salah satu contoh penggunaan dari proses alignment di sini adalah terkait dengan homologi. Seperti kita ketahui bersama ya bahwa homologi itu adalah ya kemiripan antara dua spesies yang mana bisa jadi misalkan di situ disebabkan karena nenek moyang yang sama. Jadi kita ketahui kalau dari terminologinya untuk homologi sendiri itu adalah spesies ya yang memiliki kemiripan struktur, kemiripan posisi, tapi belum tentu fungsinya sama. Mungkin di pertemuan dua kemarin saya sudah bahas, itu salah satu contohnya adalah antara lengan ya, lengan manusia dengan sayap dari kelelawar misalnya situ. Jadi pada posisi yang sama, punya struktur yang mirip, nah bisa jadi fungsinya berbeda di situ. Nah, di sini untuk aspek similarity tadi, nah di sini kita bisa gunakan alignment di situ ya. Jadi kita sejajarkan dua buah sequence di situ. Kemudian selain itu bisa juga kita manfaatkan proses alignment di sini untuk ya infer structure atau function from sequence similarity. Jadi kita misalkan ingin cari ya, cari sih kira-kira sequence ini mirip dengan spesies yang mana. Sequence ini itu berkaitan dengan fungsi apa di situ. Nah, mungkin ini kaitannya sama dengan proses anotasi ya, anotasi kemarin yang kita sudah bahas sekilas di pertemuan yang kedua di situ ya. Nah, secara umum untuk teknik alignment di sini itu ada dua ya. Kita mulai dari yang pairwise comparison yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah kita bandingkan dalam proses pensejajarannya itu adalah atau perbandingannya itu adalah hanya melibatkan dua buah sequence saja. Kemudian selain itu ada juga yang multiple comparison. Jadi kita bandingkan yang kita sejajarkan di sini itu adalah lebih dari dua sequence. Nah, untuk materi ini secara umum itu akan dibagi ke dalam dua pertemuan ya. Pertama adalah hari ini ya terkait dengan pairwise comparison. Jadi kita fokus hanya membandingkan dua buah sequence saja. Sedangkan untuk minggu depan itu terkait dengan multiple comparison. Jadi kita akan coba lakukan perbandingannya atau pensejajaran itu lebih dari dua sequence. Nah, untuk materi hari ini bisa dikatakan sangat penting karena secara tidak langsung akan melandasi ya materi minggu depan. Jadi kalau misalkan materi pada minggu ini mungkin di sini kurang jelas, mungkin akan sedikit kesulitan di minggu depan di situ. Karena kalau kita runut ya di sini ya untuk yang multiple sequence comparison di situ itu untuk basic konsepnya itu adalah menggunakan yang pairwise comparison ya, jadi menggunakan yang pensejajaran dua buah sekuensi. Jadi konsepnya itu untuk yang multiple comparison adalah dekomposisi ya, dia pecah permasalahan menjadi kecil-kecil. Nah, kecil-kecilnya itu adalah untuk yang dua sequence tadi. Nah, untuk metodenya sendiri di sini untuk yang pairwise ada dua approach ya yang bisa dikatakan ini sudah cukup lama juga ya pendekatannya. Yang pertama adalah ada dot plot ya. Yang kedua adalah sequence alignment ya. Jadi ini adalah dua buah metode yang bisa dikatakan lama ya terkait dengan perbandingan dua buah sequence di situ. Nah, yang pertama terkait dengan dot plot. Nah, dari judulnya sendiri ini udah ketahuan ya. Dot berarti ngasih tanda gitu kan ya. Kita ngasihkan plotting ya pada
nukleotide yang sama pada posisi tertentu di situ ya. Jadi di sini konsepnya adalah all against all comparison. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah sequence, ada sequence pertama, ada sequence kedua di situ. Nah, jadi di sini kita akan bandingkan masing-masing ya, masing-masing ya, nukleotide yang menjadi penyusun dari sequence tadi. Jadi untuk setiap posisinya kita akan bandingkan. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang sequence alignment. Ya, nah ini kita akan coba explore ya nantinya ya. Ada dua buah pendekatan, baik pendekatan global ataupun pendekatan secara lokal di sini nantinya. Oke, sebelum membahas lebih detail terkait dengan metode ini, nah ini mungkin sedikit terminologi yang perlu dipahami bersama ya ketika kita bicara terkait dengan sequence comparison atau pairwise comparison di sini. Biasanya dalam satu sequence ini biasanya kita kadang menemukan tiga aspek di sini. Yang pertama adalah adanya mutasi. Mutasi itu berarti adanya perubahan ya, adanya perubahan dari nilai nukleotide pada lokus tertentu, pada posisi tertentu ya. Contoh untuk kasus ini adalah misalkan dari T ya, itu menjadi G, misalkan dari A menjadi G misalnya juga. Ya, jadi mutasi itu adalah perubahan nilai ya. Nah ini mutasi berubah nilainya. Kemudian juga kalau dikaitkan sama yang sekarang lagi ramai ya COVID. Nah itu kan kita baca berita bahwa ya sudah mengalami mutasi kan untuk sequence dari virusnya situ. Kemudian yang kedua di sini ada insertion. Insert berarti kan menyisipkan sesuatu di situ ya. Nah, untuk insertion bisa satu atau lebih ya penyisipannya. Nah, kalau misalkan kita lihat di contoh di sini, yang semula tidak ada menjadi ada di sini. Contohnya adalah A itu menjadi A disisipkan sesuatu, sekali lagi bisa satu atau lebih nukleotide di sini ya, menjadi AGA misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah deletion ya. Jadi ini kebalikan dari insertion tadi gitu kan. Kalau insertion itu sudah menyisipkan, kalau deletion berarti deleted atau menghapus ya. Ada satu atau lebih nukleotide di situ. Contohnya misalnya dari ACTG, nah ada satu T yang hilang di sini menjadi ACG. Nah, jadi itu yang mungkin harus diingat-ingat ya ketika kita bicara kedua approach atau kedua metode tadi gitu. Baik, yang pertama terkait dengan dot plot atau dot matrix. Nah, ini sudah mulai establish tahun 70-an ya. Jadi sudah relatif lama untuk metodenya. Dan ini bisa dikatakan metode yang sangat sederhana sekali. Tinggal Anda lakukan plotting ya, atau tinggal Anda tandain saja dot di situ untuk bagian yang sama ya. Oke, jadi starting point-nya misalnya saya punya kasarnya tabel ya, dua dimensi seperti ini. Kemudian terserah nanti penempatannya seperti apa. Apakah sequence pertama mau diletakkan di bagian kolom di sini, sequence keduanya mau diletakkan di bagian baris, atau kebalikannya silakan gitu kan ya. Nah, supaya konsisten mungkin ya udah kita sepakati saja ya. Nah, untuk yang sequence pertama misalkan sebagai kolom, untuk sequence yang kedua sebagai baris. Nah, ya, jadi itu kesepakatan kita. Nah, nanti untuk setiap ya nukleotide yang sama, jadi kita bandingin nih untuk setiap nukleotide, kita bicarakan untuk setiap nukleotide, berarti ada G gitu kan, G kita cek sini apakah G sama dengan A, nggak sama, G sama dengan G, sama, baru kita kasih dot di situ ya. Kemudian G dengan C nggak sama, G dengan T nggak sama, tapi G dengan G sama, di sini kita kasih dot di sini ya. Jadi untuk semua ya, untuk semua nukleotide, jadi kita letakkan dot pada intersection dari nukleotide yang sama. Kemudian untuk tahap berikutnya kita lakukan proses scanning ya. Untuk scanningnya itu adalah kalau dia identik, berarti kan garisnya pasti diagonal di sini ya, dari ujung ke ujung nih sini. Nah, tahap berikutnya adalah kita coba hubungkan dot-dot tadi ya secara diagonal ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil di sini ya, ada subsequence ya, yang mirip, yang sama antara sequence pertama AGCTAGGA dengan GACTAGGC gitu ya. Nah, apa itu? Yang mirip itu adalah yang ini. Oke, ya, jadi sebagai hasil kemiripan itu biasanya yang diagonal utamanya di sini, yang kita lihat di sini. Yang sama itu adalah adanya subsequence C T A G G. Ya, ini ya, sequence pertama
dan sequence yang kedua. Nah, selain itu kita bisa juga memperoleh informasi yang lain ya. Nah, adanya repeat di situ ya, pengulangan di situ ya. Kita lihat di situ adanya repeat adalah GA ya. Nah, adanya GA ini repeat ya, yang terjadi antara sequence pertama dengan sequence yang kedua. Selain itu ada G juga sini ya. Nah, oke. Nah, ada juga GC di sini. Ini adalah repeat ya, pengulangan yang terjadi ketika kita coba buat dot plot antara kita sejajarkan dua buah sequence tadi. Jadi secara umum itu adalah proses dari dot plot atau dot matrix ya. Dan di sini dari dot matrix ya kita bisa melihat ya adanya insertion atau adanya deletion di situ ya. Oke, selain itu juga kita bisa melihat adanya repeat. Nah, ini yang seperti kata saya bilang tadi ya. Nah, kebetulan di sini untuk yang contoh insertion dan deletion belum ada ya, belum kita bisa lihat di sini ya. Jadi tidak ada insertion deletion di sini ya. Nah, di sini kalau repeat ya kita bisa lihat ya ada yang pengulangannya ini ya GA, kemudian AG, kemudian GC gitu. Ya, jadi kita bisa peroleh informasi ini. Selain itu, nah kalau misalnya ya kita lakukan perbandingan dengan ya sequence yang sama ya. Nah, ini kita, apa yang bisa informasi yang bisa kita peroleh di situ? Yang pertama kita bisa memperoleh informasi terkait dengan kemiripan antar kromosom di situ ya. Kemudian juga kita bisa memperoleh adanya repeat ya. Nah, ini yang nyambung sama ini repeat gitu kan ya. Kemudian kita juga bisa melihat bagian ya dari sequence dengan kompleksitas yang rendah ya. Jadi ini biasanya kaitannya sama repeat tadi ya. Nah, contoh misalnya nih, misalnya saya punya sequence, oke, sebentar. Misalnya saya punya sequence misalnya di sini. Oke. Oke, sequence-nya adalah A, B, B ya, dan B. Oke. Kira-kira repeat-nya sequence yang mana? Oke. Silakan coba di oratoret sebentar. Saya panggil di sini. Indah Puspita, silakan Mbak. Repeat-nya yang mana Mbak? Yang B, Pak. Hah? Yang B. Repeat itu Eh, pasangan biasanya ya? Iya, B dengan apa? BA, BB, B apa? Apa B atau gimana? AB. AB, Hmm? Pak. AB. AB, yakin? Kalau tadi kan seperti yang saya sudah utarakan ya, kita buat aja kan di sini kan ya. Bentar, saya coba. Kalau kita lihat di sini ada A, B, B sama B. Kan tinggal di oke, A sama A sama ya. B sama sorry. Keluar ya. Oke. Oh, dia geser. Baik, sebentar ya, saya coba keluar dulu. Oke. Oke, ini ya. Untuk kasus ini, ya berarti A dengan A dengan B, kemudian, oh sorry.
ya. Antara A dengan A, kemudian A dengan B juga ada sini ya. A dengan sorry. Ini saya coba clear lagi. Oke, A dengan A ada, A dengan B bukan ya. Nah, kita lihat B dengan B di sini. Kemudian B dengan B juga, B dengan B, kemudian B ini juga sama di sini. Ya. Kemudian B dengan B juga, ya. Ya, pasti kan ini kan identik ya. Karena sequence yang sama tuh. Gitu kan? Nah, cuma kita melihat juga nih ada repeat nih. Oke. Oke dengan B. Ya, jadi ini ya. Oke, jadi repeatnya adalah B di situ ya. Gitu Mbak Indah ya. Oke, jadi bukan hanya satu nukleotida saja, tapi itu adalah satu pasang biasanya. Ya. Itu Berarti untuk kalau contoh repeat. misalkan, Pak mau nanya Pak, kalau misalkan dia ada satu sequence gitu, kita jadiin dua sequence gitu ya Pak, sequence satu sama sequence dua buat bisa jadi matriks. Nah, oke, ini kebetulan kan pertanyaannya kan pada diri yang sama nih ya, self comparison nih. Jadi kan kalau self comparison kan kita bandingkan satu sekuen dengan sekuen dirinya sendiri kan. Nah, untuk kasus yang lain, contoh yang sebelumnya nih. Nah, kalau di sini kan dua sekuen yang berbeda. Ya repeatnya ya seperti yang sudah kita bahas bersama tadi gitu. Ya. Nah, jadi repeatnya ini kan, repeatnya ini sama ini. Nah, ini kan ada GC, ada AG, kemudian ada GA di situ. Ya. Oke Pak. Oke, sip. Makasih Pak. Berikutnya sama-sama. Oke, jadi untuk contoh yang lain ya. Nah, ini nanti silakan dicoba-coba ya. Oke. Nah, setelah kita lakukan proses dot matrix, nah biasanya kita akan menghasilkan beberapa hasil visualisasi seperti ini gitu kan ya. Nah, jadi kalau hasil penjajahan sequence pertama, sequence yang kedua, sekali lagi ya, ini sequence-nya berbeda biasanya, tapi tadi untuk contoh saja ya. Itu kan kalau contoh identik kan pasti ini garis ya, garis dari ujung ke ujung nih. Nah, ada garis lurus ya, dari ujung pojok kiri atas ke pojok kanan bawah di situ. Nah, kalau kasus seperti ini Anda lihat ya, bisa Anda temukan, Anda simpulkan bahwa dua buah sequence pertama dengan sequence yang kedua di sini ya bisa dikatakan mirip-mirip ya, tapi bukan identik gitu kan ya. Nah, kalau misalkan Anda dalam proses visualisasi menemukan seperti ini ya, ada garis lurus dari diagonal pojok kiri atas, kemudian di tengah-tengah itu ada gap gitu kan ya. Nah, jadi ada gap seperti itu. Nah, berarti ini mengindikasikan adanya insertion ya. Nah, sekali lagi insertion sama deletion ini biasanya sepaket ya. Nah, tergantung kita dari perspektif mana di situ ya. Nah, kalau untuk kasus ini misalnya kita bicara adanya insertion, berarti kan insertionnya itu adalah dari sini kan biasanya ya. Nah, yang membedakan antara sequence, misalkan sequence pertama dengan yang sequence yang kedua. Kalau sequence kedua kan biasanya langsung nyambung di sini misalnya. Oke ya. Nah, kalau ini ada insertion, berarti kebalikannya dia bisa jadi dari perspektif yang sequence satu ini merupakan deletion gitu kan ya. Kalau misalkan memang seharusnya ada subsequence yang ini. Kemudian berikutnya, ini ada inversion. Jadi kalau misalkan yang seharusnya diagonal pojok kiri atas ke kanan bawah, kemudian ada bagian yang kasarnya berbalikan arah seperti ini, ya kita sebut sebagai insertion di situ. Ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini ya, kalau ini mengindikasikan join sequence di situ. Ini join sequence-nya. Oke, jadi biasanya ini kan kaitannya sama sequence assembly. Sequence assembly itu kita ketahui bersama, sequencer itu dalam menghasilkan sequence itu nggak panjang biasanya ya. Kalau misalkan dulu mungkin hanya 20 base pair, sekarang mungkin bisa lebih panjang 100 base pair. Nah, untuk menghasilkan sequence yang utuh itu biasanya kita lakukan assembly ya. Kita gabung jadi satu. Nah, biasanya dalam menggabungkan itu bahwa sequence ini merupakan kelanjutan dari sequence ini, berarti kan harus ada bagian yang kasarnya overlap tuh. Nah, jadi hasil dari sequencer biasanya di ujung-ujungnya itu ada bagian yang overlap di situ. Nah, bagian-bagian yang overlap itu biasanya kita jadikan satu, secara nggak langsung nanti bisa nyambung jadi satu kesatuan ya. Nah, kemudian kaitannya dengan contoh yang barusan ya, yang ini. Oke. Nah, yang ini ini adalah yang kita lakukan self dot plot ya.
Yang tadi ya, sequence 1 dengan sequence yang kedua itu adalah sequence yang sama gitu kan ya. Nah, itu kan udah pasti identik. Kalau identik kan ada garis nih dari pojok kiri atas ke kanan bawah yang tidak terputus. Kemudian kita akan menemukan beberapa repeat di sini ya. Oke, itu. Baik, itu untuk dot matrix sangat sederhana, tinggal mungkin perlu ketelitian Anda kalau misalnya mau dilakukan secara manual, kalau misalkan mau dikerjakan oleh komputer ya tinggal nanti bagaimana cara kita menginterpretasikan di situ ya. Baik, berikutnya adalah terkait dengan pendekatan yang kedua, yaitu adalah sequence alignment ya. Jadi kita lakukan alignment antara satu sequence dengan sequence yang lain. Nah, karena di sini kita bicara pairwise, hanya 2 buah sequence, jadi untuk arrangement-nya itu hanya 2 buah sequence saja. Nah, nanti ketika kita sejajarkan, ekspektasinya apa? Kita bisa mengetahui di mana ya 2 buah sequence itu sama dan di mana 2 buah sequence itu beda ya. Jadi nanti setelah disejajarkan, nanti kita bisa buat info itu ya, di mana yang sama, bagian mana yang berbeda ya. Nah, kondisi optimalnya itu kalau misalnya ya antara sequence pertama dengan sequence yang kedua itu banyak yang sama. Kalau misalkan bicara mudahnya adalah ya identik lah ya. Jadi pada kolom yang sama, pada posisi nukleotid yang sama itu isinya adalah nukleotid yang sama nilainya. Jadi kalau misalkan kita lihat kolom pertama nilainya A semua, kolom kedua T semua, kolom ketiga A lagi semuanya. Nah, seperti itu ya. Jadi semakin banyak ya semakin mirip kan di situ ya. Nah, untuk yang kebalikannya ya berarti di situ ya tidak banyak yang sama pada posisi yang sama ya. Jadi kalau optimal di sini ya kebalikannya ya sedikit ya yang berbeda di situ. Oke. Nah, di sini terkait dengan alignment di sini kita bisa manfaatkan apa? Ini terkait dengan anotasi misalnya ya. Contoh di minggu kedua ya di awal intro dari kuliah pertemuan kedua ya saya sampaikan bahwa di situ ya salah satu tantangan kita adalah mengidentifikasi subsequence mana yang fungsinya untuk apa di situ ya. Nah itu jadi ini mungkin bisa Anda manfaatkan juga nanti terkait dengan identifikasi ya. Oke, untuk subsequence yang sama itu fungsinya apa misalnya ya. Oke itu. Baik, bicara terkait dengan pairwise sequence alignment. Ya, jadi ini adalah ada 2 contoh ya. Misalkan kita punya sequence A dan sequence B di situ ya. Nah, ekspektasinya yang optimal itu ya banyak yang sama ya antara sequence yang A ya dengan sequence yang B di sini ya. Nah, ini ada garis vertikal mengindikasikan adalah yang sama ya. Nah, kemudian ada yang kosong di sini ya. Kemudian juga ada yang kosong di sini. Berarti yang kosong berarti yang nggak sama lah ya. Jadi biasanya kalau Anda coba nanti lihat browser ya genome sequence map alignment gitu kan ya. Nah, biasanya ada garis-garis itu mengindikasikan ada 2 buah nukleotida itu adalah sama pada posisi itu gitu kan. Tinggal Anda hitung aja yang sama berapa sih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ya. 17 di situ yang sama gitu kan. Yang beda ya tinggal hitung aja yang beda di sini ada berapa ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, untuk bagian ini nah ini berarti kan kalau kita lihat dari persepsi sequence 2 ini ada insertion gitu kan ya. Nah, ini karena kita sisipkan S di situ ya. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif A, berarti di sini ada deletion gitu kan ya. Nah, karena yang menjadi kosong situ ya. Nah, kemudian untuk yang beda ya, last dengan very ini ya, ini adalah error atau mismatch ya. Jadi yang beda di situ. Oke ya. Nah, jadi biasanya ketika kita bicara tadi ya terkait dengan sequence alignment ada 3 aspek ya, ada yang mutasi, adanya insertion, adanya deletion di sini ya. Oke, nah ketika kita lakukan proses penjajaran, ketika pada posisi yang sama itu nilainya berbeda, ini bisa kita anggap sebagai error atau mismatch ya. Nah ini. Oke. Nah, ekspektasinya apa? Ya, kita ingin dalam proses alignment itu ya seminimal mungkin kan errornya gitu kan. Atau seoptimal mungkin lah proses persejajaran 2 buah sequence tadi. Nah, kenapa kita lakukan proses sequence alignment? Nah, ini yang seperti disampaikan di sini ya. Yang pertama, ini terkait dengan sequence assembly ya. Assembly itu kan tadi ya berkaitan dengan
hasil output dari sequencer itu biasanya sequence yang pendek-pendek. Jadi bisa Anda ibaratkan benang yang pendek gitu kan ya, benang yang pendek gitu. Nah, tantangan kita kan biasanya bagaimana benang yang pendek tadi itu kita sambung sedemikian hingga menjadi satu benang yang utuh, yang panjang di situ. Ya, itu merepresentasikan suatu spesies tertentu misalnya. Nah, biasanya supaya kita tahu, oh ini sambungannya di mana, tadi ya, berarti ada bagian yang biasanya kita cocokkan tuh di ujung-ujungnya. Bagian mana sih yang overlap gitu kan? Oh, ini adalah ada overlap nih sama benang yang nomor 5 gitu. Oh, berarti ini sambungannya. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya, dan seterusnya. Kemudian untuk manfaat kedua, kita bisa manfaatkan untuk proses searching ya, untuk pencarian di situ, baik nukleotide ataupun protein, amino acid sequence ya. Mungkin sudah juga implementasikan, dicoba di lab ya, di praktikum ketiga ketika Anda gunakan BLAST minggu lalu gitu kan ya. Kemudian bisa Anda manfaatkan terkait dengan protein function prediction, jadi memprediksi fungsi dari suatu protein di situ ya. Atau juga Anda nanti bisa memperoleh informasi terkait dengan genetic variation, apa sih bedanya antara sequence pertama dengan sequence yang kedua di sini. Nah, sekali lagi kita bisa lihat di sini datanya berupa sequence ya. Oke, jadi datanya berupa sequence. Oke, jadi udah kebayang situ bahwa inputnya bisa seperti ini ya, bisa nucleotide sequence, bisa amino acid sequence ya. Ini amino acid sequence. Ini adalah yang nucleotide sequence. Nah, di sini ada bintang-bintang. Nah, itu mengindikasikan pada posisi yang sama, itu nilainya sama ya, pada kolom yang sama. Nah, ini. Oke, ya. Jadi ini adalah hasil dari proses alignment misalnya ya. Nah, ingat-ingat ya ini ya, kalau ini adalah deletion, kalau ini adalah insertion gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya beda ya. Nah, ini beda ini misalnya nih. Nah, ya kan, nah, ada bagian yang beda, apa itu error atau mismatch ya. Sebagai contoh misalnya ya, ini bisa Anda manfaatkan misalkan BLAST gitu kan ya, Anda ambil satu sequence ya, sampel gitu kan, contoh misalnya terkait dengan sequence ALDH 2 di situ ya. Nah, sequence gen di situ ya, kita tahu bahwa ini adalah sequence dari manusia, masukkan ke sistem ya, kemudian di situ dicari ya oleh sistem. Nah, berikutnya akan dicari kemiripannya dengan sequence apa di situ. Nah, kalau kita lihat untuk ALDH2 ya, nah itu mirip dengan Bos Taurus. Ini adalah nama saintifik dari sapi di situ. Nah, jadi ada bagian yang mirip ya antara contoh misalnya ALDH2 ya, kelas 2 dengan sapi di sini ya. Nah, ketika dibandingkan, nah di sini skornya berapa ya? Skornya adalah nah seperti ini. Kemudian strain-nya plus-plus ya. Nah, identitasnya ada sebanyak 89% mirip di situ ya. Oke, inilah contohnya. Nah, baik, sekarang untuk aspek teknis ya. Aspek teknis untuk yang sequence comparison atau alignment. Gimana sih metodenya gitu kan ya. Nah, sebelum ke sana ini adalah contohnya. Jadi ketika kita bandingkan dua buah sequence ya. Nah, kemudian kita sejajarkan ya. Contohnya di sini ada satu sequence ada 4 nukleotida ya, ATGC, kemudian AGAC gitu kan ya. Nah, di sini kalau kita tidak memperkenankan adanya gap ya. Jadi tinggal ini aja, tinggal garis lurus saja ya. Kita bandingkan A dengan A sama, G dengan T nggak sama, A dengan G sama, C dengan C sama. Nah, oke, biasanya kita harus define berapa sih jumlah yang sama ya ketika kita sejajarkan dua buah sequence ya tanpa ada gap di situ, tanpa ada proses insertion deletion gitu kan ya. Ya, jadi skornya adalah 2 misalnya, yang match adalah 2. Nah, pada beberapa kasus biasanya kita mendefinisikan ya, kalau misalkan sama berapa skornya, kalau misalkan beda berapa penaltinya di situ. Nah, contoh misalnya di sini, ketika kita gunakan penalti ya, kalau misalkan beda atau -1 ya, skornya adalah kalau misalkan sama adalah 2 seperti gini gitu. Nah, maka skor akhirnya adalah misal 2. Nah, untuk skor ini relatif ya, ini bisa berubah-ubah. Ya, jadi nanti misalkan di ujian ada contoh terkait dengan sequence alignment, tolong disimak ya, kira-kira pembobotannya seperti apa di situ. Kalau match berapa, kalau mismatch berapa, gitu kan ya. Kemudian ini tanpa adanya gap ya, jadi tidak memperkenankan untuk menyisip-nyisipkan, adanya insertion deletion di situ, enggak. Nah, kalau kita lihat kan ya match-nya hanya 2 saja di sini, maksimum ya, A dengan A, C dengan C ya. Ini sequence 1, ini adalah sequence 2.
Nah, kalau misalnya memperkenankan adanya gap, nanti sekaligus mungkin menjelaskan apa itu gap. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Ini memperkenankan adanya gap ya. Nah, jadi misalnya hasil dari proses alignment-nya adalah seperti ini ya. Nah, ini nih. Nah, kalau ini kan sudah memperkenalkan adanya gap ya, insertion deletion di situ ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita bisa lihat skornya kalau misalkan tadi ya, pada contoh sebelumnya, kalau misalkan match itu 2, kalau misalnya mismatch itu adalah -1, nah kita lihat di sini ya. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, yang match itu ya ini ya. Oke, match. G dengan G juga match nih. Oke, kemudian C dengan C juga match ya. Yang mismatch ini ya. G dengan T mismatch. Kemudian G dengan A ini adalah mismatch. Nah, ini skornya berapa? 4. Oke ya. Jadi beda hanya dengan yang ini. Nah, kalau kita tidak memperkenalkan dia gap, ya skornya hanya 2 saja gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita memperkenalkan adanya gap, nah ini kita lihat ya skornya semakin tinggi di situ ya. Oke, ya. Ini ya. Untuk kasus yang ini. Nah, ini gimana nantinya transformasi dari matriks ini ke tabel ini ke dalam bentuk ini itu akan kita bahas setelah ini. Jadi intinya dengan adanya gap ini semakin memperbesar ya peluang kemiripan antara satu sequence dengan sequence yang lain di situ ya. Otomatis apa konsekuensinya nilai skornya akan semakin tinggi di situ, semakin besar di situ. Oke. Baik. Nah, apa itu gaps? Nah, jadi gaps itu kaitannya sama indels ya, insertion dan deletion. Jadi memungkinkan adanya proses insertion dan deletion dalam proses alignment dua buah sequence di situ ya. Nah, untuk visualisasinya, nah adalah seperti ini ya. Kalau misalkan tidak memperkenalkan adanya gap, kita lihat nih antara sequence pertama dengan sequence yang kedua, jumlah yang sama ya, jumlah nukleotida yang sama yang ada pada posisi yang sama itu cuma sedikit gitu kan ya. Nah, beda halnya kalau misalkan kita improve dengan memberikan gap di situ ya. Ini kalau misalkan kita berikan gap ya. Nah, kita lihat di situ semakin banyak ya yang sama nukleotida pada posisi yang sama antar dua buah sequence di situ ya. Itu yang pertama, gaps ya. Oke, berarti ada yang indel di situ. Yang kedua, terkait dengan skor ya, nyambung dengan yang sebelumnya. Nah, nilai skor yang kita define di sini, kalau misalkan match berapa, kalau misalkan mismatch berapa, kalau misalnya gap itu berapa, itu subject to change ya. Sekali lagi ini. Ya, bisa berbeda-beda. Sekali lagi, kalau misalkan match mau dikasih +1, mismatch -1 boleh. Kalau misalkan match dikasih 4, mismatch dikasih -2 boleh. Ya. Kemudian juga di sini ada ya gap juga. Ada gap juga kita kasih penalti di situ ya. Oke. Jadi untuk skor ini ya, skor ini bisa ini ya, bisa subject to change, bisa berbeda-beda. Sekali lagi mungkin mohon disimak ketika ada misalkan contoh yang harus diselesaikan ya secara manual di situ. Kalau kita cek ya, tinggal masukkan aja kan di sini ya, ada match +2, mismatch -1, gap ada -1. A dengan A sama, T dengan T sama, 2 kan. T dengan A beda, -1. G dengan A beda, kemudian T dengan ini, gitu kan ya. Ya. Nah, ini ada gap gitu kan ya. Nah, ini -1, ini -1, -1, kemudian dan seterusnya, total skornya adalah 7 ya. Oke. Itu dua aspek, dua konsep yang harus kita pahami ya sebelum bicara terkait dengan metodenya. Terkait dengan metodenya, nah di sini ada dua buah approach. Yang pertama adalah untuk yang global approach, ya pendekatan secara umum, ya menyeluruh di situ. Algoritma yang populer itu adalah Needleman-Wunsch, ya. Jadi ini adalah algoritma yang pendekatan secara global, ya. Nah jadi apa yang disampaikan di sini terkait dengan Needleman-Wunsch ya. Jadi konsepnya adalah melakukan proses alignment ya secara global ya, ini ya. Base untuk mencari ya alignment terbaik ya dari dua buah sequence di situ ya. Nah, ini adalah pendekatan global approach ya. Nah, untuk pendekatannya dia menggunakan dynamic programming ya. Jadi
untuk proses penyelesaian masalahnya, dia akan pecah, yaitu masalah yang besar tadi menjadi beberapa permasalahan yang lebih kecil secara karakteristik yang sama, kemudian nanti coba diselesaikan masing-masing pemecahan tadi, gitu kan ya. Nah, Oke, kemudian dia berusaha untuk membuat optimal alignment ya. Oke, antara sequence 1 dan sequence yang kedua. Nah, kira-kira seperti apa algoritmenya? Nah, langsung biasanya kita coba bahas contoh soal berikut ya. Oke. Misalnya kita punya dua buah sequence, ada S1 dan ada S2. Ada sequence pertama dan ada sequence yang kedua. Panjang sequence pertama itu adalah N, M ya. Kemudian panjang sequence yang kedua itu adalah N. Gitu kan ya? Itu adalah panjang sequence-nya. Yang ini ya. Oke, ini adalah sequence 1. Ini adalah sequence yang kedua. Oke. Nah, di sini bagaimana proses alignment-nya? Nah, kita buat satu tabel T gitu kan ya. Dimensinya adalah M plus 1 dan N plus 1. Jadi ada penambahan satu buah baris dan satu buah kolom di sini, gitu kan ya. Oke, jadi untuk kasus ini, nah, kalau misalnya kita punya soal seperti ini ya, nah, jadi ada sequence pertama, panjang sequence-nya adalah 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Sequence yang kedua juga 5, jadi M-nya adalah 5, N-nya adalah 5 di sini. Nah, kita buat ya, nah, seperti ini, ya, tabel T yang dimensinya adalah M plus 1 dan N plus 1. Nah, kita lihat di sini. Sekali lagi kita sepakati ya, untuk kolom yang ada di atas, itu adalah sequence pertama. Untuk baris, ya, ini adalah sequence yang kedua. Ya. Oke, sudah ya tahap pertama. Jadi tahap pertama buat tabel T, dimensinya adalah M plus 1 dan N plus 1. Ini adalah M, ya. Ini adalah N. Oke. Nah, tahap berikutnya kita akan mengisi ya tabel T ini, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa formula ya. Untuk mengisi sel ya pada koordinat I, J itu adalah kita cari nilai maksimum antara ya ketiga buah nilai ini. Ya. Oke, jadi kita lihat kalau yang pertama adalah ya, seperti ini misalnya nih. Jadi misalnya T I-nya adalah 3 ya. 1 2 3. Kemudian J-nya adalah 2 ya. 1 2. Jadi ini adalah koordinat 3,2. Mungkin sedikit berbeda ya dengan kita mungkin selama ini kalau programming gitu kan ya. Biasanya I itu adalah baris, J ini adalah kolom gitu kan ya. Nah, jadi ini mungkin sedikit berbeda dengan yang biasa Anda gunakan biasanya ya sebagai indeks dari suatu sel di tabel di situ gitu kan. Nah, oke, ketika kita ingin menghitung koordinat T, I, J yang di sini ya. Nah, kita kembali ya. Yang pertama adalah kita hitung nih ya. T, I min 1, J min 1 ini ditambah similarity ya. Sequence pertama pada kolom ke I dan sequence kedua pada baris ke J di situ. Ini ya. Nah, T I min 1 J min 1 kan yang diagonal atasnya nih, yang ini nih. Ini. Kemudian ditambah similarity ya. Nah, similarity pada kolom ke I ini kan ya. G, kemudian baris ke J yang ini. Oke. Nah, ya. Jadi nanti berapa nilai di sini ditambah dengan kita bandingkan G dengan T sama apa enggak. Kalau sama berapa nilai skornya, kalau misalnya mismatch berapa nilai skornya, itu maksudnya, ya.
Kemudian berikutnya kita udah bisa hitung ya, yang pertama yang ini ya. Oke, nih. Yang kedua adalah oke, T I-1 yang ini ya, sebelah kirinya. Nah, kita hitung ya. Jadi ini itu adalah I-1, ini adalah sebelah kirinya. I-1 ditambah gap penalti. Jadi ini tinggal tambahkan gapnya aja, penaltinya aja berapa gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, TI J-1. J-1 berarti yang atasnya ini ya. Oke. Oke, tinggal ditambahkan dengan gap penaltinya berapa di situ ya. Jadi nilai dari satu sel itu dipengaruhi oleh nilai 3 sel tetangganya. Ya, kalau bagian atas yang ini dan bagian samping itu tinggal ditambahkan dengan skor gapnya. Kemudian untuk yang di diagonal di sini ya, nah itu tinggal dibandingkan dulu ya. Apakah nukleotid yang pada kolom ini sama dengan nukleotid yang ada pada baris itu? Ya, kalau misalkan sama, berapa skornya? Kalau misalkan beda, berapa skornya? Ya. Nah, misalnya nih, kebetulan untuk contoh tadi kan belum ada skornya tuh. Nah, misalnya nih, kalau misalkan dia match sama, kita kasih poin +1. Kalau misalnya dia beda, kita kasih poin -1. Kalau misalnya ada gap di situ, ya insertion deletion, maka kita kasih skornya adalah -2. Jadi dia -2 adalah skor dari gapnya, ya. Oke. Nah, kemudian sudah tahu ya bagaimana cara menghitung dari satu sel, kemudian berapa skornya ya untuk match, mismatch dan insertion atau gap di situ ya. Tahap berikutnya, oke. Di sini untuk algoritma Needleman-Wunsch itu dimulai dengan melakukan inisialisasi. Jadi inisialisasi dulu ya, bahwa pada koordinat 0,0 itu dengan nilai sama dengan 0. Ini. Itu adalah inisialisasinya. Ya. Oke. Nah, untuk proses perhitungannya biasanya kita hitung baris ya, baris atau kolom gitu. Nah, jadi intinya bisa baris dulu, bisa kolom dulu. Jadi nanti kita akan lengkapi terlebih dahulu bagian yang ini ya, sama bagian yang ini biasanya. Ya, oke. Ya, kita hitung dua komponen itu. Oke, sekarang kita akan hitung misalnya bagian yang ada di kanannya. Ya, oke. Untuk kasus yang ini, ya. Nah, tadi berdasarkan formula yang sudah ditentukan sebelumnya ya, yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, bahwa untuk nilai pada sel ini dipengaruhi oleh tetangganya ya, sebelah kiri, sebelah atas, sama sebelah diagonalnya gitu kan ya. Oke. Kita lihat di situ ya. Nah, yang pertama kita lihat diagonalnya. Diagonalnya ada nggak nilainya bagian sini? Nah, karena itu belum ada nilainya, kita tulis none ya. Kemudian kita lihat sebelah kirinya. Sebelah kirinya ada. Oke, ada ya. Nilainya adalah 0 gitu kan ya. Nah, tambah gap penaltinya adalah -2. Berarti tinggal 0 ditambah -2 itu sama dengan -2. Berikutnya adalah bagian atasnya kita lihat gitu kan ya. Oke. Ya, tinggal tambahkan dengan gap penaltinya. Ini belum ada nilainya, berarti ini juga none. Kita punya 3 nilai di sini. Ada none, ada -2 dan ada none juga. Nah, di sini untuk nilai TIJ itu kita akan ambil maksimumnya ya. Jadi kita akan cari maksimum dari ketiga buah nilai ini ya. Oke, jadi di sini kita ambil maksimumnya adalah -2 sehingga skornya itu adalah -2 di situ. Ya, nah jadi di sini kan sudah kelihatan nih polanya nih. Sorry. Berikutnya adalah ya sebelah kanannya ya. Yang itu ya. Oke, ini kan tinggal gampang aja nih. Ayo, ada yang bisa kira-kira berapa?
Sebelah kanannya? Saya panggil dulu. Muhammad Rifki Prabantoro. Min 4 bukan, Pak? Oke, min 4. Oke, udah bisa ya. Nah, tinggal dijumlahin aja. Oke. Nah, baik, ini ada informasi yang perlu ditambahkan. Tadi waktu kita menentukan nilai ini, ya, nilai yang min 2 ini, nah, ini nilainya kita ambil dari mana? Dari sebelah sini kan ya? Yang maksimum kan ya? Nah, sehingga kita perlu tambahin panah nih. Nah, ini yang ke arah mana? Ke arah kiri kan ya? I-1. Jadi tambahin panah ke kiri nih. Oke, kemudian ini juga sama nih, biasanya ke kiri juga nih. Ya, ini nilainya adalah min 4. Ya. Ini adalah min 6, nilai oke, dari kiri. Jadi, posisi maksimum yang mana? Kalau misalkan dia maksimumnya adalah, misalkan kita punya 4 begini ya. Oke, kita lagi hitung bagian ini nih. Nah, nilai ini maksimum dari kiri, diagonal, atau atas. Kalau misalkan yang maksimum adalah atas, diagonal ini, maka kita kasih panah diagonal. Kalau misalnya dia yang optimum maksimum adalah atasnya, berarti tinggal kita kasih panah ke atas. Nah, ini nanti akan ngaruh di proses tracing ya, untuk memperoleh hasil akhirnya nantinya. Ya. Nah, dari satu posisi ini bisa satu panah saja. Ini bergantung ini ya. Kalau maksimumnya ada satu, ya satu aja panahnya. Kalau maksimumnya ada dua, ya diagonal dan atas, ya bisa dibuatkan dua di situ. Ya, kalau misalkan tiga-tiganya sama skornya misalnya, ya berarti ya Anda buat tiga-tiganya panahnya. Nah, nanti akan ngaruh di proses tracing untuk menentukan hasil akhirnya. Ya, baik, makasih Mas. Tadi jawabannya benar ya. Nah, oke, jadi min 4, min 6 dan seterusnya ya sampai dengan min 10 di situ. Ya, udah selesai. Berikutnya bagian bawah ya, kita hitung yang ke bawah ini. Oke, ini sama ya. Nah, cuma panahnya ke atas nih. Kan tadi skornya udah pasti ya. Bagian kirinya nggak ada, bagian diagonalnya nggak ada. Ini pasti non gitu kan ya. Pasti dia akan ngambil dari nilai yang ini, sehingga panahnya ke atas. Ini juga pasti panahnya ke atas. Ya. Oke. Dan seterusnya ini pasti min 4, min 6, min 8, min 10. Ya. Nah, sekarang, oke, silakan 1 menit. Ya. Kira-kira berapa nilai yang ada di panah ini? Tanda seru ini? Tanda tanya ini, maaf. Baik, silakan 1 menit. Tadi untuk match-nya adalah +1, mismatch-nya adalah -1, gap-nya adalah -2. Ya, itu adalah skornya. Yang dibandingkan adalah T dengan A. T dengan A, match apa mismatch? Mismatch. Mismatch, oke, udah tahu ya. Jadi skor yang dipakai kebetulan sama nih, match sama mismatch. Baik, Abad Bashir, silakan. Berapa tanda tanya skornya? Gimana, Pak? Berapa skor yang ditanda tanya ini? Min 4. Min 4. Yang lain gimana? Kenapa dapat min 4, Mas? Dia ini, Pak, mismatch. Sebentar Mas, ini Mas ya. Oke, kita hitung ini dulu deh. Ya. Ini berapa skornya? Yang mana, Pak? Ini. Ketika kita cari ini, kan ada cari maksimum dari 3 buah nilai ini nih. Yang pertama, berapa skornya nih? Hasil ini berapa? Hasil ini? Berapa tambah berapa? Nggak tahu, Pak.
Baik, Jimmy Afriando, silakan. Jimmy? Jimmy Afriando? Jimmy Afriando? Apa mic-nya error? Ya udah, berapa hasilnya, Mas? Berapa hasilnya, Mas? Yang ini? Berapa tambah berapa sama dengan berapa? Jimmy berapa? Min 4. Bagaimana caranya dapat min 4? Wah, ini sampling pagi-pagi, kepagian kayaknya nih ya. Untuk ngitung-ngitung. Baik. Oke, ini kan begini ya formulanya. Anda lihat nih, TI-1, J-1. Kalau Anda mau menghitung ini, I-1, J-1-nya mana? Ini kan ya. Kemudian, nah, similarity, ya ini sama ini match nggak? A sama dengan T. Mismatch. Kalau mismatch, skornya adalah min 1. Ya, min 1 skornya. Kemudian, berikutnya, kita lihat dari sisi kiri nih ya. Sisi kiri adalah min 2. Gapnya min 2. Atas min 2. Gapnya min 2. Sama dengan min 4. Yang maksimum yang mana? Jimmy? Yang paling besar? Mas? Oke, min 1. Ya, jadi di sini yang paling besar itu adalah yang ini. Jadi skor yang itu sama dengan min 1 ya. Jadi untuk satu ya sel ini TIJ itu dipengaruhi oleh si tetangganya. Oke. Nah, dari ketiga buah nilai ini yang maksimum kan dari sini ya. Oke. Yang maksimum adalah dari yang diagonal sehingga Anda lengkapi dengan panah ke nilai yang maksimum tadi, yaitu dari sini ke diagonal. Ya. Nih, jadi ini ada diagonal nih. Oke. Ya. Seterusnya sampai semuanya terisi dengan cara yang sama. Jadi ini sebenarnya gampang lah ya untuk hitung-hitung begini kan, hanya penjumlahan pengurangan saja. Cuma mungkin perlu hati-hati kalau Anda salah di salah satu sel di sini, salah di sini aja misalnya, otomatis kemungkinan besar sisanya itu akan salah ya. Yang ini. Itu aja. Ya, jadi mohon hati-hati dalam proses perhitungannya ya, walaupun hanya penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Oke. Berikutnya adalah trace back ya. Jadi dilengkapi dulu semuanya. Nah, jadinya adalah seperti ini. Ya. Nah, trace back itu adalah proses ya untuk mencari alignment terbaik. Jadi ketika kita sejajarkan sequence pertama seperti ini dengan sequence kedua seperti ini, outputnya seperti apa? Biasanya kita lakukan proses trace back mulai dari pojok kanan bawah ke pojok kiri atas di situ, ya. Nah, tinggal ikuti aja panahnya. Nah, jadi panah itu ini ngaruhnya di proses trace back, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, ya, ini kan mulainya adalah min 2, ya. Oke. Kita lihat panahnya. Jadi
skornya secara umum ya adalah -2 nanti outputnya gitu kan ya. Nah, jadi skor akhirnya adalah -2. Oke, kalau kita lihat nih panahnya ya, panahnya itu adalah ke kiri, ini kan ya, kiri ya. Panah ini ke kiri. Kalau Anda menemukan panah ke kiri, ya, maka yang Anda lakukan adalah, ini sequence pertama ya, ini adalah sequence pertama, ini adalah sequence yang kedua. Kalau ketemu begitu kiri, ya berarti tinggal Anda tuliskan saja di situ ya, bahwa sequence satunya ditulis, kalau kiri ya, G, sequence 2-nya adalah gap. Ya, ini adalah sequence 1, sequence 2. Kalau ketemu ke kiri, ya, sequence 1 ditulis, sequence 2-nya gap di situ ya. Kemudian berikutnya apa? Kamu ketemu diagonal, itu ya. Nah, ketemu ke kiri kan ya. Nah, kalau ketemu ke kiri, berarti kan kita selangkah ke kiri itu. Nah, berikutnya apa? Nah, langkah diagonal. Ya. Kalau ketemu diagonal, berarti ditulis dua-duanya. Ya. Ini adalah T, ini adalah T. Ya. Kalau ketemu diagonal lagi, Anda tulis lagi ya. Ini ya. Sekarang kan kita diagonal dari sini lompat ke sana ya. Anda tulis G, Anda tulis G. Ya. Kalau lompat diagonal lagi, ya, Anda tulis G, Anda tuliskan C. Diagonal lagi, nah, Anda tuliskan T dengan T. Nah, ini lompat ke atas. Nah, kalau ke atas, kebalikannya ya. Sequence pertamanya adalah gap, sequence kedua dituliskan. Oke. Jadi hasilnya ini ya. Wah, saya kurang ke bawah nulisnya. Oke. Ini sequence pertama. Ini adalah sequence yang kedua. Saya coba clear dulu sebentar. Oke, ya, jadi hasilnya adalah ini ya. Sequence pertama, sequence keduanya. Jadi tinggal diurutin saja, ikuti saja. Kalau misalnya ke kiri ya, ke kiri, maka ya tuliskan ininya adalah gap. Kalau misalnya diagonal ya, berarti tulis dua-duanya. Kalau misalnya ke atas, ini adalah gap, ini adalah sequence-nya ditulis. Oke, jadi itu adalah hasil dari proses alignment ya, trace back dari pojok kanan bawah ke pojok kiri atas. Nah, ini dengan pendekatan Needleman-Wunsch. Ini adalah pendekatan global, ya. Nah, beda halnya dengan yang pendekatan yang lain. Ada pendekatan lokal. Nah, kalau lokal itu biasanya outputnya adalah substring atau subsequence yang memiliki nilai maksimum. Jadi Anda tinggal kalau misalkan yang pendekatan lokal sih tinggal cari aja dari matriks ini ya. Ya, matriks ini ya. Nilai terbesarnya di mana? Nah, biasanya dari sini ya. Nah, ini nih. Nah, jadi kalau lokal ya starting point-nya adalah ini. Atau dengan kata lain ya kita bisa lihat ini. Gitu sampai sini. Oke. Ke sana. Kalau itu menggunakan pendekatan yang lokal. Nah, ini ya yang kedua ya. Local alignment. Ya. Jadi yang tadi kita sudah bahas terkait dengan global alignment. Ya, sekarang untuk yang local alignment. Jadi objektif kita itu adalah ya mencari best match antara sequence pertama dengan sequence yang kedua di situ ya, atau dengan kata lain di sini outputnya adalah biasanya subsequence ya. Nah, algoritma atau metode yang digunakan, nah ini namanya biasanya ini ya, Smith-Waterman salah satu contohnya. Ini 81 kalau tadi yang Needleman-Wunsch itu tahun 70-an ya. Kalau misalkan ini tahun 81 oleh Smith-Waterman. Untuk approach-nya ya secara umum gampang lah ya. Nah, nanti tinggal Anda lengkapi saja di situ. Nah, kemudian nanti tinggal diambil nilai maksimumnya. Ya, nanti dari maksimum 13 misalnya di sini ya. Tinggal lakukan proses trace back di situ. Ya. Oke.
Nah, apa bedanya global sama local approach tadi? Ya, kalau misalnya global approach, ya berarti kita lakukan alignment dua string utuh di situ, dua sequence utuh. Nah, kalau yang local alignment, jadi hasilnya adalah substring, ya, subsequence. Ya, kalau misalkan global alignment itu adalah semuanya ini, kita lakukan proses alignment. Nah, kalau yang local alignment kita cari ya subsequence dengan ya skor yang tinggi ya. Nah, kebetulan tertingginya adalah di sini. Ya, itu adalah untuk yang local alignment. Baik, itu untuk tekniknya atau metodenya ya. Nah, lebih spesifik lagi sekarang kita bicara terkait dengan gap ya. Nah, gap tadi itu kan tadi salah satu cara ya supaya ketika kita lakukan persejajaran dua buah sequence itu makin banyak ya nukleotide yang mirip pada posisi tertentu di situ. Nah, kita lakukan gap di sini. Nah, jadi ketika kita lebih intens lagi terkait dengan gap penalty di sini, jadi ini biasanya ada cost ya. Oke, nah misalnya ini sebagai contoh ya, bicara terkait dengan gap. Nah, ada contoh hasil alignment sequence 1, 2 seperti ini dan seperti ini ya. Ada dua buah contoh. Ini contoh 1 dan sebelah kanan ini adalah contoh yang kedua. Kalau kita lihat di situ ya, jumlah gapnya ya sama ya. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama ada 6 gap di situ ya. Nah, tapi ya di sini kita lihat perbedaannya. Kalau yang sebelah kiri 6 gap tadi itu ngumpul jadi satu. Kalau yang sebelah kanan 6 gap tadi itu tersebar ya. Nah, kalau kita temukan seperti itu, nah kecenderungannya adalah kita prefer ya itu yang sebelah kiri. Jadi gapnya ya ada satu buah gap ya, ya yang besar di situ kumpul jadi satu. Nah jika dibandingkan yang tersebar, ini kaitannya dengan cost ya, penalti lah kasarnya ya. Nah karena di sini ada dua buah penalti. Yang pertama adalah opening dan extension. Jadi opening itu adalah ketika kita menemukan gap pertama kali itu adalah pasti ada opening gap gitu kan ya. Kemudian untuk gap-gap berikutnya setelah opening biasanya tinggal tambahkan extensionnya saja di situ. Nah beda halnya kalau yang sebelah kanan di sini. Kalau sebelah kanan kan ada opening gitu kan ya, nggak ada extension opening. Ini ada opening, ini ada opening, kemudian ada extension di situ, ada opening di situ. Nah kalau kita lihat di sini ya nilai penalti yang sebelah kanan itu jauh lebih besar jika dibandingkan yang sebelah kiri. Kalau misalnya kita coba hitung ya, nah ini kan hanya satu buah nih, satu buah opening, ini adalah 5 buah opening ya. Extensionnya ini ada 6 ya, 6 extension. Kalau yang kanan ya 6 juga ya, itu. Nah jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini penaltinya kecil, ini penaltinya besar. Kalau similarity tadi sama ya, kalau mirip kita kasih skor 1 ya, yang mirip ada 13, sama-sama ada 13 di situ ya. Nah, jadi kalau misalnya kita suruh milih ya kecenderungannya yang mana, yang bagian kiri atau yang kanan ya, kita preference-nya itu adalah biasanya yang ini ya. Jadi gap itu jadi satu, ngumpul jadi satu ya. Dengan beberapa extension jika dibandingkan dengan gapnya tersebar seperti yang bagian kanan di situ ya. Nah, lebih lanjut ya terkait dengan gap. Nah, ini ya. Jadi ada affine gap, kemudian ada linear gap ya. Tadi itu untuk gap kan ada opening gap ya. Misalnya kita notasikan dengan W, ada extension gap kita notasikan dengan E ya. Kalau yang linear gap berarti kan tinggal ada berapa opening gitu kan ya. Ada berapa opening kalikan dengan width-nya di situ. Ini. Nah, kalau yang affine gap itu ya tinggal openingnya ada berapa, extensionnya ada berapa di situ ya, seperti yang sudah kita explore barusan. Baik, itu sedikit tambahan terkait dengan gap ya. Nah berikutnya, kalau tadi kan scoringnya statis tuh, kalau match itu dapat skor sekian plus 1, kalau mismatch dapat skor min 1, kemudian kalau misalnya gap dapat skor sekian. Nah sekarang untuk scoring ya yang lebih advance kita bisa gunakan nilai skor yang berbeda-beda di situ ya. Misalnya di sini kalau misalnya match ya, match kan pasti yang diagonal nih ya.
Yang ini ya, plus 20, plus 20, plus 20, plus 20. Nah, untuk yang penaltinya, nah ini yang berbeda-beda nih. Kalau A sama dengan G, nah 10 gitu kan. Tapi A dengan T, ini 5. Kalau A dengan C, ini 5. Nah, ini yang pendekatan lebih advance ya untuk scoringnya. Jadi scoringnya itu nggak flat, ya, sesuai kalau match sekian, kalau mismatch sekian, flat dengan satu konstanta tertentu gitu kan ya. Nah, di sini kita bisa adjust ya nilainya itu dengan menggunakan scoring table seperti ini. Kemudian nah, untuk yang protein juga sama ya. Nah, ini ada dua buah ya pendekatan approach ya yang populer. Yang pertama adalah PAM 250, kemudian ada Blossom 62 di situ. Nah, ini adalah tabel untuk scoring ya, untuk yang Blossom 62 di situ untuk tabel scoringnya. Jadi kalau misalkan kita punya alignment seperti ini ya, ada sequence pertama, ada sequence yang kedua, gitu kan ya. Kemudian kita coba bandingkan, nah ya. Nah ini skornya berapa ya? T dengan A, tinggal lihat aja di sini di lookup di tabel ini ya. T dengan A itu adalah 1 gitu kan ya skornya. Kemudian P dengan P dengan P itu adalah ini ya. Oke, ini skornya. Tadi T dengan A ini kan. Oke, skornya adalah 6. Kemudian E dengan G, ya, E dengan G ini ya, skornya adalah 0. Oke. Kemudian A dengan A, skornya adalah 2. Oke, jadi untuk skor ini itu adalah 1 tambah 6 tambah 0 tambah 2. Ya, dapat 9 di situ. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Pak, maaf mau bertanya, Pak. Kalau misalnya dari metode-metode yang udah dijelasin, misalnya kayak NW gitu, Pak. Pas traceback dia ada mungkin nggak Pak lebih dari satu kemungkinan traceback? Iya, bisa aja. Kan itu ada panahnya kan tadi ya. Nah, dari traceback itu ada panah tadi, mau ikut kemana, ke kiri atau ke kanan atau ke atas itu kan ya. Bisa jadi, Mas. Oh, Gitu. terus kita cari nilai yang paling besar ya, Pak? Biasanya sih kan kita ikutin ya. Kalau misalnya tadi ya, dari panah ke kiri, kalau misalkan diagonal ada ke atas gitu kan, ekstrim gitu kan, tiga-tiganya memenuhi situ. Tinggal dicari aja kira-kira nanti kalau lewat kiri skornya berapa, kalau lewat diagonal skornya berapa, kalau lewat atas skornya berapa. Itu Mas, biasanya diikutinya itu biasanya nanti. Diikutin itunya, ambil yang paling besar biasanya nanti di situ. Untuk proses traceback-nya ya. Oke. Baik, makasih Mas Elia. Berikutnya silakan. Oke, kalau belum ini ya, latihan nanti silakan ditulis dulu aja, latihan di rumah ya. Jadi misalkan ada AGC, kemudian AAAC ya, tinggal dilengkapi tabelnya. Ya, di situ ada untuk match itu +1, mismatch -1, ada gap -2 di situ ya. Udah pasti ya, di sini ada skornya 0 gitu kan ya. Tinggal dilengkapi aja ya. Ini adalah -2, -4, -6. Ini adalah -2, -4, -6, -8. Ya, tinggal dilengkapi bagian yang sini. Ya, sisanya. Baik, saya rasa itu aja untuk kuliah hari ini. Ya. Ada pertanyaan? Sekali lagi sebelum kita closing.